Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalin aku Risa Sukmaya, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 6 di Institut Agama Islam Yastimul. Kalau kalian mau tahu tentang sistem pembiayaan yang gak cuma adil tapi juga sesuai dengan syariah, simak terus video ini ya. Karena di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat kenalan sama salah satu konsep penting dalam ekonomi syariah, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. Sistem ini nggak cuma bebas dari riba, tapi juga ngajarin kita soal kejujuran dan tanggung jawab bareng-bareng. Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah sistem pembiayaan yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha tersebut. Terdapat dua akad dalam pembiayaan ini, yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian mengenai akad musyarakah dan akad mudharabah. Apa sih akad musyarakah dan akad mudharabah itu? Jadi, akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal, kemudian keuntungan dan kerugian tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan dalam akad mudharabah adalah kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya itu sebagai pengelola usaha atau menjalankan usaha tersebut, dan di mana keuntungan itu dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan jika ada kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal tersebut kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah tersebut. Jadi dapat kita simpulkan dari definisi akad-akad tersebut bahwasanya akad musyarakah merupakan akad kerjasama yang dimana keduanya sama-sama mengeluarkan modal, yang sedangkan akad mudharabah itu merupakan ada pemilik modal dan ada pengelola modal. Jadi salah satunya yang mengeluarkan modal dan satunya sebagai pengelola modal tersebut untuk dijadikan sebuah usaha. Nah, selanjutnya dalam sebuah praktik kedua akad tersebut, akad musyarakah lebih banyak digunakan untuk proyek bersama atau pembiayaan properti, perdagangan serta investasi. Sedangkan pada akad mudharabah digunakan dalam tabungan berjangka seperti deposito, pembiayaan usaha produktif dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam setiap apapun yang kita lakukan, itu pasti ada resikonya. Sama halnya dengan akad ini. Akad ini memiliki beberapa resiko. Resiko dalam pembiayaan bagi hasil itu ada beberapa. Di antaranya yaitu yang pertama, resiko operasional dan kredit. Seperti usaha tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau ada kendala ataupun tantangan di luar ekspektasi kita. Dan yang kedua, ada resiko informasi asimetris, yaitu ketika nasabah menyembunyikan suatu kondisi usaha yang sebenarnya dari pihak bank. Kondisi yang disembunyikan oleh nasabah ini bisa saja mengenai rendahnya pendapatan usaha, tapi masih ditutup-tutupi oleh nasabah dari pihak bank tersebut. Dan yang ketiga, risiko moral hazard, ketika nasabah tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha. Maksudnya gini, nasabah sudah dibiayai dan diberikan modal, malah terlena menggunakan modal usaha tersebut. Seperti halnya malah dana tersebut dikorupsi untuk kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, pihak bank harus melakukan seleksi, pengawasan, dan evaluasi usaha secara berkala supaya meminimalisir terjadinya resiko dan kerugian yang besar. Selanjutnya yaitu pricing dan bagi hasil. Dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, bukan bunga tetap seperti di bank konvensional. Nisbah ditentukan di awal berdasarkan analisis usaha,
potensi keuntungan, dan tingkat resiko. Jika rugi, pada musyarakah, rugi itu ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal di awal, dan sedangkan pada mudharabah, rugi itu ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian nasabah itu sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang berusaha menghadirkan alternatif yang adil dan bebas dari unsur riba. Akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah bukan hanya bentuk kerjasama ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya antara dua pihak. Dalam akad mudharabah, terdapat pembagian peran yang jelas antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sementara dalam musyarakah, semua pihak saling berkontribusi dalam hal modal dan berbagi tanggung jawab. Kedua sistem ini menekankan pentingnya nisbah atau pembagian hasil yang disepakati di awal serta pembagian risiko yang adil. Namun, dalam implementasinya, pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki tantangan tersendiri, seperti tingginya risiko operasional, kesulitan pengawasan usaha, dan potensi moral hazard dari nasabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan pengelolaan risiko yang baik, seperti seleksi ketat terhadap nasabah, monitoring berkala, dan pembinaan usaha secara berkelanjutan. Dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional yang menetapkan bunga tetap dan menempatkan seluruh risiko pada peminjam, pembiayaan syariah menawarkan sistem yang lebih berkeadilan dan bersifat kemitraan. Bukan hubungan antara kreditur dan debitur, prinsip syariah mengajarkan bahwa keuntungan yang halal adalah keuntungan yang didapat bersama dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis bagi hasil dapat menjadi solusi keuangan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun etika bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Sistem ini sangat relevan untuk mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan akses modal tanpa terjerat bunga yang memberatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.